Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Katarina Dias akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Komisi 10 DPR RI lakukan kunjungan kerja ke Universitas Negeri Surabaya. Tutup rangkaian Gema Ramadan 2022, UNESA hadirkan Kiai Haji Anwar Zahid dalam peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Sosialisasikan ranah bidang pendidikan, olahraga, serta pembahasan pariwisata dan ekonomi kreatif, Komisi 10 DPR RI lakukan kunjungan kerja Kunker ke Universitas Negeri Surabaya. Pada masa reses persidangan 4 tahun sidang 2021-2022, Komisi 10 DPR RI lakukan kunjungan kerja atau kunker di Universitas Negeri Surabaya pada 18 April 2022 di Gedung Rektorat Lantai 11 UNESA. Kunker kali ini dihadiri Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, yang juga selaku Ketua Tim Rombongan, Rektor UNESA Prof. Dr. Nur Hasan Mkes, Wakil Rektor, dan pimpinan selingkung UNESA. Kegiatan yang langsung dibuka oleh Cahasan Sapanakrab Rektor UNESA ini, dalam sambutannya, juga menyampaikan informasi terkait UNESA menjadi PTNBH dan langkah nyata yang sudah dan akan diterapkan, termasuk semangat bersama bisa bekerja sama. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, juga menyampaikan tujuan kegiatan kunker di UNESA ini merupakan kegiatan penutupan masa reses Komisi 10 DPR RI di Provinsi Jawa Timur yang sudah dimulai sejak 16 April 2022. Dipilihnya UNESA sebagai salah satu tujuan kunjungan kerja karena UNESA merupakan perguruan tinggi yang berfokus pada bidang pendidikan, olahraga, dan disabilitas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI juga melakukan sosialisasi undang-undang tentang keolahragaan, undang-undang praktek psikologi, budgeting, dan fungsi pengawasan status guru, dan prototipe kurikulum Merdeka Belajar. Ini bagus ya, saya kira UNESA ini ada progres, berarti saya kira perguruan tinggi yang baik ya, dia dari perguruan tinggi yang satker, kemudian menjadi perguruan tinggi biasa pada umumnya, kemudian perguruan tinggi PNIGI BLU, kemudian PTNBH dan sebagainya. Ini idaman semua orang. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI memberikan pesan dan motivasi bagi Universitas Negeri Surabaya yang akan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ini harus menjadi menjadi pemahaman bersama semua sivitas akademika dan warga dari UNESA ini, supaya membesarkan UNESA ini sepenuh hati karena nanti ada banyak tantangan-tantangan. Memang sekarang ini tidak hanya secara kelembagaan menjadi PTNBH, tapi kan dunia internasional juga masih melihat dari rankingan world class university ini. Nah, ini juga saya kira ke depan bagaimana tidak hanya status tetapi ranking juga didorong. Tentu berarti dosennya harus menulis di jurnal internasional. Jadi harus kemudian tadi ada peluang-peluang yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek sama BRIN juga, bagaimana berkompetisi supaya penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi negara dan bangsa ini juga banyak dilakukan oleh UNESA. Selain sosialisasi tentang perundang-undangan oleh Komisi 10 DPR RI, kunjungan kerja ini juga dilanjutkan dengan sesi penyampaian aspirasi dari Sivitas Akademika UNESA kepada para anggota Komisi 10 DPR RI.
Dari Surabaya, Tia Ezar dan Tambang Waskito melaporkan. Bahas usulan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum menjadi lembaga dengan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, ZIWBK, Universitas Negeri Surabaya, gelar FGD bersama Kemendikbudristek. Dalam rangka membahas lebih lanjut terkait zona integritas, Universitas Negeri Surabaya UNESA menyelenggarakan Focus Group Discussion atau FGD. Fokus pembahasan pada FGD kali ini adalah pengusulan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum atau FISH UNESA menjadi fakultas dengan zona integritas atau ZI, menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Bertempat di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat, kegiatan ini dihadiri oleh rektor, jajaran wakil rektor, dekan, jajaran wakil dekan, kepala biro, dan kepala lembaga selingkung UNESA. Hadir sebagai narasumber Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Dr. Katarina Mulyana SH, SEMH, dan Inspektur 4 Kemendikbudristek Masrul Latif, SIP, MSI. Dalam paparannya, Dr. Katarina menyampaikan bahwa pentingnya membangun lembaga dengan zona integritas, terutama dalam bidang pendidikan. Jadi pentingnya adalah menunjukkan sebagai komitmen ya bahwa kita dalam mengelola tata kelola pemerintahan khususnya di bidang pendidikan, kita memiliki komitmen yang sama, komitmen yang bersinergi, berkolaborasi. Pentingnya adalah bahwa suatu perubahan itu, inovasi itu adalah suatu hal mutlak yang tidak bisa tidak kita lakukan. Karena setiap dan kita akan menghadapi tantangan ya. Yang kedua, bahwa inovasi itu hanya bisa dilakukan kalau kita bersinergi. Selain itu, Dr. Katarina juga menyambut baik percepatan UNESA menjadi perguruan tinggi badan hukum atau PTNBH. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, Profesor Dr. Haji Turhan Yani MA, menyampaikan bahwa FISH UNESA sudah melakukan strategi terkait percepatan menuju zona integritas WBK. Ya, alhamdulillah, pertama kami telah meminta komitmen kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman Tendik untuk bisa melayani mahasiswa sesama dosen juga dengan baik. Dan itu juga telah kami siapkan SOP kegiatan sehingga semuanya bisa terukur. Itu yang pertama. Yang kedua, dokumen-dokumen atau berkas yang telah kami siapkan juga telah kami tata dengan rapi sesuai dengan kriteria di dalam pembangunan zona integritas WBK WBBM. Harapannya, FISH dapat menjadi pemicu bagi lembaga lainnya di UNESA untuk mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Tambang Waskito melaporkan. Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya menggelar seminar tentang membangun budaya literasi dalam rangka peringati Hari Kartini. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan luring pertama anggota DWP UNESA karena selama pandemi seluruh kegiatan dilakukan secara daring. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya atau DWP UNESA selenggarakan seminar dengan tema Semangat Membangun Budaya Literasi anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan pada 20 April ini diselenggarakan secara luring di auditorium lantai 9 Gedung LP3 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Acara dibuka dengan pembagian santunan dana belajar bagi para anak pegawai selingkung UNESA. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan Ketua DWP UNESA, Dr. Anda Hajah Endah Purnamawati Nur Hasan MPD, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai wanita kita harus menunjukkan sikap kepada anak dan keluarga karena kemajuan bangsa bergantung dengan kemajuan kualitas keluarga. Sekarang wanita sudah hebat-hebat. Jadi saya kira apa yang akan menjadi tujuan Kartini yang tempo dulu, Kartini Ibu Kartini yang sesungguhnya itu akan bisa diterapkan, akan bisa diwujudkan oleh ibu-ibu atau Kartini-Kartini sekarang dan masa depan. Rangkaian seminar turut diisi oleh motivator serta founder leadership and education consultant Dr. Hajah Umi Dayati MPD. Dalam kesempatan ini, Dr. Umi Dayati menyampaikan pentingnya sebuah literasi, khususnya 6 literasi dasar, di antaranya literasi baca tulis,
literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan. PD sebagai perempuan dengan segala potensi dan kekurangannya. Orang kalau PD dia akan bisa memberdayakan orang lain. Jadi PD ya sisi saya punya kekurangan, saya punya kelebihan, tetapi saya bisa memberikan sumbangan apa pada lingkungan terkecil keluarga, RT, RW, bangsa dan negara. Disampaikan juga bahwa dalam upaya mengubah budaya literasi menjadi lebih baik, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membiasakan diri membaca dan menulis. Dalam kegiatan ini, juga berisi pembacaan riwayat Ibu Kartini, menyanyikan lagu Ibu Gita Kartini, serta ditutup dengan sesi tanya-jawab oleh peserta seminar. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Menutup rangkaian acara Gemah Ramadan 2022, UNESA hadirkan Kiai Haji Anwar Zahid dalam peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah. Mengundang keluarga besar Universitas Negeri Surabaya, acara ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan keluarga besar UNESA. Dalam rangka peringati Nuzulul Quran, peristiwa awal turunnya kitab suci Al-Quran, Universitas Negeri Surabaya helat pengajian bertema peningkatan dimensi spiritualitas dan humanitas bersama Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, Bojonegoro. Acara yang merupakan rangkaian Disnatalis UNESA ke-58 ini bertujuan mempererat tali silaturahmi keluarga besar Universitas Negeri Surabaya. Dilaksanakan di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube KC Media by UNESA. Acara ini dihadiri oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, beserta jajaran Wakil Rektor, Ketua Senat, Profesor Dr. Hari Supratno MPD, Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya, serta para pimpinan selingkung Universitas Negeri Surabaya. Ketua Pelaksana Rangkaian Acara Gemah Ramadan 2022, Profesor Dr. Muhammad Turhanyani MA, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini nantinya diharapkan dapat menjadi wadah meningkatkan ilmu dan keimanan Sivitas Akademika UNESA. Jadi yang pertama, dimensi keimanan dan ketakwaan itu lebih menguat lagi, lebih meningkat lagi, karena dimensi ini juga sangat penting untuk mengimbangi kesehatan secara jasmani dan juga dimensi akademik. Kalau dibarengi dengan dimensi spiritual, ini juga akan menjadi pribadi yang paripurna. Kemudian yang berikutnya, harapan kami melalui kegiatan peringatan Nuzul Quran ini kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai pedoman hidup dalam kita menjalani kehidupan ini baik terkait dengan urusan dunia maupun akhirat. Melalui materi pengajian yang disampaikan, Kiai Haji Anwar Zahid mengingatkan kepada Sivitas Akademika UNESA agar menjadikan ibadah puasa sebagai momentum dalam meningkatkan spiritualitas dan keimanan. Peringatan Nuzulul Quran ini sekaligus menjadi penutup rangkaian acara Gemah Ramadan 1443 Hijriah. Adapun rangkaian acara sebelumnya meliputi mengaji bersama Hafidz Al-Quran, berbagi bersama 1000 anak yatim, ngaji bareng Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar, serta berbagi 3000 takjil. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Tambang Waskito melaporkan. Bulan suci Ramadan selalu membawa nuansa baru, salah satunya di lapangan Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Jika di Ramadan tahun sebelumnya aktivitas jual beli diliburkan, tahun ini Kodam 5 Brawijaya kembali menjadi destinasi kuliner selama Ramadan. Bulan Ramadan tak lengkap rasanya jika tidak berburu kuliner. Nah, bagi kalian warga kota Surabaya, pasti sudah tidak asing lagi dengan Pasar Malam Kodam 5 Brawijaya. Tempat ini menjadi salah satu spot berburu kuliner yang recommended di Surabaya. Selain kuliner, pasar malam ini juga menyediakan berbagai macam keseruan, mulai dari makanan, permainan, dan kebutuhan rumah tangga dapat kalian temui di sini. Jika Ramadan tahun lalu, Pasar Malam Kodam masih ditutup, tahun ini Pasar Malam Kodam 5 Brawijaya kembali beroperasi mulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Dengan biaya masuk Rp5.000 untuk parkir, Pasar Malam Kodam Brawijaya selalu ramai dipadati oleh pengunjung. Mereka biasa menghabiskan waktunya untuk berburu kuliner, maupun sekedar mencari hiburan di tengah padatnya kota metropolitan setelah berbuka puasa. Meskipun dipadati pengunjung, Pasar Malam Kodam 5 Brawijaya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik pengunjung maupun pedagang diwajibkan mengenakan masker dan sudah melaksanakan vaksin.
Jadi, bagi kalian yang ingin mengunjungi Kodam 5 Brawijaya, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Surabaya, Rizky Ramadhani untuk Citizen Journalism melaporkan. Pemirsa, laporan Explore Wisata Kuliner Surabaya tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa. KCTV